Halo sahabat The Winner, Gongsi Fatcai. Hari ini kita mendapatkan berita baik. 2 hari yang lalu pemerintah dan Bank Indonesia menyetujui setiap bank bisa memberikan pencairan dana KPR 100%. Artinya masyarakat bisa membeli rumah, baik itu rumah susun, rumah tapak, dan semua hunian segala tipe ukuran dengan DP 0%. Dan juga kabar baik bagi developer karena pencairan bertahap sesuai progres pembangunan yang sejak tahun 2015 dibuat peraturannya dihapus, sehingga developer kali ini tidak perlu lagi memberikan cicilan DP yang 2 tahun, 3 tahun, 24 kali, 36 kali, sehingga menghambat pembangunan rumah, sehingga masyarakat saat ini bisa langsung rumahnya sudah dibangun. Tetapi di media sosial kita lihat tidak semuanya menjadi positif. Wajar, di mana setiap ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu ada pro dan kontra. Tapi menurut pribadi, ya jelas untuk jangka pendek pasti positif dampaknya. Masyarakat akan lebih mudah untuk bisa membeli rumah. Ambil contoh, kalau rumah harga 1 miliar, DP-nya 20%. Berarti masyarakat harus menyiapkan uang 200 juta, belum pajak, belum notaris, dan lain sebagainya. Kalau kita membeli dari primary, barang dari developer ada namanya PPN 10%, PPH 2,5%. Dan biaya balik nama, biaya notaris yang totalnya nilainya bisa sampai 15% dari harga properti itu sendiri. Nah, sahabat The Winners bisa bayangkan, sekarang masyarakat tidak perlu lagi mengumpulkan DP-nya 20% itu. Mereka bisa langsung membeli propertinya asal income mereka baik secara analisa bank. Teman-teman semua punya penghasilan 10 juta sebulan itu baik, tetapi mengumpulkan 200 juta itu membutuhkan waktu, walaupun dia punya penghasilan yang besar. Sehingga uang yang tadi digunakan untuk down payment 200 juta bisa dipakai untuk mencicil cicilannya. Memang cicilannya akan menjadi berat, menjadi lebih besar. Seperti yang banyak teman-teman di media sosial sampaikan, percuma cicilannya akan lebih besar. Tetapi tidak terlalu berdampak signifikan, karena 200 juta kalau dicicil 10 sampai 5 atau 15 tahun itu hanya selisih 1,6 juta sebulannya. Sehingga tidak terlalu memberatkan. Tetapi tidak beresiko karena dia punya cash money. 200 juta ini bisa mencicil otomatis selama 20 tahun. Kalau kita pakai perhitungan 15 tahun dengan asumsi bunga 6%. Apalagi suku bunga oleh Bank Indonesia diturunkan lagi terendah sepanjang sejarah hingga 3,75%, dan bunga 3,75% adalah yang terendah selama ini. Nah, bagaimana dampaknya kepada developer untuk kebijakan yang kedua, yaitu sejak tahun 2016 kalau saya tidak salah, BI membuat satu buah peraturan bahwa pencairan KPR tidak boleh 100% dibayarkan langsung ke developer, harus sesuai dengan progres. Nah, sekarang peraturan ini dihapus, sehingga developer bisa langsung mendapatkan dana cash money dari biayaan KPR yang diajukan oleh debiturnya. Apa positifnya? Tentu membuat masyarakat yang membutuhkan rumah tidak perlu menunggu 24 kali cicilannya atau 2 tahun kemudian baru dibangun, tapi langsung bisa dibangun, sehingga dia bisa langsung menempati rumah tinggalnya. Yang kedua, dampaknya tentu pembangunan semakin cepat, sehingga perputaran uangnya di masyarakat akan semakin banyak. Nah, kalau pembangunan semakin cepat, developer semakin ekspansif membangun, otomatis lingkungannya akan menjadi hidup dan investasi bisa tumbuh. Jadi menurut saya dua kebijakan ini sangat positif untuk bidang properti. Nah, sekarang turunan dari aturan tadi, apakah semua bank boleh mencairkan 100%? Yang saya baca dari literaturnya, tidak semua bank boleh mencairkan 100% kreditnya atau memberikan DP 0%. Hanya bank-bank tertentu yang memiliki NPL di bawah 5%. Apa itu NPL? Non-performance loan, artinya kredit macet dari sebuah bank. Nah, biasanya bank-bank besar nih, bank-bank buku 4 biasanya, yang mungkin bisa memberikan DP 0%. Rumah kelas apa? Kalau bank itu memiliki NPL di bawah 5%, dia bisa memberikan DP 0% kepada semua tipe rumah. Mau rumah tipe 21, tipe 70,
atau di atas 70, mau apartemen, rusun, semuanya bisa. Nah, bagaimana dengan bank yang NPL-nya tinggi atau kredit macetnya tinggi, di atas 5%? Dia tetap boleh mencairkan 100% untuk rumah pertama dan untuk tipe 21. Jadi untuk rumah kecil-kecil ini, masyarakat yang membutuhkan, maka boleh 100%. Walaupun bank itu NPL-nya tinggi. Tapi kalau banknya NPL-nya tinggi, masyarakat ini membeli rumah pertama tapi tipe yang besar, antara 21 sampai 70, maka boleh cairnya hanya 95%. Untuk tipe yang lebih besar lagi, 70 ke atas, maka hanya boleh 90%. Tapi ini untuk rumah pertama. Kalau untuk rumah kedua, maka berkurang 5%. Jadi kalau tipe 21 sampai 70, boleh cairnya tadinya 95 kalau rumah pertama jadi 90. Nanti kalau rumah ketiga jadi 85. Begitu seterusnya. Nah, kenapa bank dengan NPL tinggi diatur supaya tidak boleh memberikan DP 0%? Karena bank dengan NPL tinggi itu kan berarti dia banyak kredit macet. Bank-bank ini diminta oleh BI supaya bisa menyelesaikan kredit macetnya terlebih dahulu. Fokus kepada sana daripada mencari kredit. Oke, jadi sahabat The Winners, itu kebijakan tentang LTV, loan to value, yang dibuat oleh pemerintah 2 hari ini. Semoga dampaknya baik untuk masyarakat dan memudahkan, membantu masyarakat untuk bisa membeli rumah lebih cepat. Terima kasih, sekarang pasti bisa.